Taruh tangan kanan di dada semua seperti ini. Bapak Ibu Saudara datang ke gereja yang bunyi. Sama-sama katakan dengan saya, gereja bunyi. Saya gak suka ada jemaat diam. Saya gak suka jemaat itu diam kayak gak punya pengharapan. Karena di dalam Yesus kita pasti menang. Di dalam Yesus kita diberkati. Di dalam Yesus kita sehat. Amin. Karena firman Tuhan berkata, sesuai imanmu itu yang jadi padamu. Problemnya seringkali bukan di Yesus tapi di kita. Kitanya acuh, kitanya cuek, kitanya gak respon, kitanya meneng baik gitu loh. Tuhan menghormati, menghargai kehadiran Bapak Ibu Saudara dari jauh. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tangerang, mana-mana. Tuhan mau sembuhkan, mau pulihkan Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara harus bunyi. Amin. Bukan karena sebab akibat. At least saudara misalkan begini, itu ada presiden, saudara bangkit berdiri. Betul gak Bapak Ibu? Pokoknya setiap hari Minggu di tempat ini saya gak pingin jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani, saya gembalakan, diam aja. Kata setan, jangan digangguin, nanti mati sendiri. Nanti di pojok juga kering sendiri. Saudara tuh harus bunyi, artinya tuh saudara harus percaya Tuhan di pihak saudara. Saudara datang ke tempat ini gak sia-sia. Amin. Jangan ratapi kekalahanmu, jangan ratapi kesedihanmu, jangan ratapi masalahmu. Ingatlah Tuhanmu jauh lebih besar dari itu semua. Ingatlah Yesus pasti akan menyembuhkan. Amin. Kan saudara udah mandi, udah wangi-wangi, datang ke tempat ini cuma duduk-duduk meneng begitu. Amin saudara. Bengong aja asik sendiri Bapak Ibu. Tuhan itu pengen berkatin saudara loh. Tuhan itu ingin sembuhin saudara. Jadi bukan hanya dari Tuhan yang cinta, tapi saudara juga cinta dong. Amin. Pagi, sore ada banyak jemaat hadir di tempat ini. Pokoknya saya gak mau tahu jemaat yang pernah menginjakkan kaki di tempat ini harus bunyi. Amin. Karena kalau saudara gak bunyi, saudara diam saja, saudara mengiyakan pergumulan-pergumulan saudara. Iya ya, memang saya ini orang miskin, memang saya ini orang susah, memang ini saya gak layak untuk disembuhkan, sakit saya memang parah, sepertinya saya akan mati, masa depan saya suram. Saudara gak boleh gitu. Saudara itu kesayangannya Tuhan, biji matanya Tuhan, diberkati Tuhan, jadi saksinya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Apalagi saudara datang ke tempat ini gak dimintain uang, yang ada diberkatin terus, didoain terus. Masa diam? Halo? Kalau mungkin di tempat lain saudara dimacem-macemin, di tempat ini enggak. Datang diurapi minyak supaya gak kecelakaan, supaya gak disantet, supaya gak sial. Diberkati setiap minggu di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Nah ini puji Tuhan sudah bunyi. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus setiap hari aku diampuni, dibela dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus setiap hari aku dipelihara, disertai, diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Apa yang saudara rasakan? Saudara, ini bukan sugesti. Amin. Setiap hari belajar berkati hidupmu. Banyak orang bertanya kenapa orang Kristen susah, kenapa orang Kristen miskin, kenapa orang Kristen sakit-sakitan. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Pulang ke rumah ambil kaca, saudara kaca. Karena memang saya sering mengutuki diri saya sendiri. Berkati dong hidup Bapak Ibu Saudara sendiri.
Dalam Yesus aku adalah anak yang dikasihi, aku diberkati, kakiku pasti jalan, tumorku pasti sembuh, miumku pasti sembuh, kistaku pasti sembuh, uangku diberkati, rumah tanggaku dipulihkan, bisnisku diberkati. Apa saja yang saya kerjakan bersama Yesus pasti dibuat berhasil. Amin. Sekali lagi, ini bukan sugesti. Daud berkata, kejadianku sungguh dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dia menyadari Tuhannya yang besar, Elohimnya yang dahsyat, Yeshua HaMashiach. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman sebelum kita mendengarkan beberapa kesaksian dari anak Tuhan, saudara. Mungkin saudara minggu lalu pernah mendengar, tapi nanti orang tua saya dalam Tuhan, Tante Elizabeth akan sekali lagi menyaksikan. Supaya saudara tuh ngeh, tumormu itu gak ada apa-apanya sama Yesusmu loh. Saya bilang bunyi. Tumormu itu gak ada apa-apanya sama Yesusmu. Amin. Saudara percaya, saya 20 tahun Bapak Ibu melayani Tuhan. Saya udah lihat banyak orang kaya, lebih kaya lagi, sampai orang yang paling miskin. Yang membedakan mereka cuma satu, Tuhan Yesusnya sama, tiap minggu sama-sama pergi ke gereja, Bible-nya sama, kalung salibnya sama. Yang buat beda semangatnya. Yang buat beda apa Bapak Ibu? Berarti kalau semangat ada di Tuhan atau ada di kita? Ada di Tuhan atau ada di kita? Amin. Amin Bapak Ibu. Itu oma umur 90 tahun. Dari Tangerang, semangat saudara cari Tuhan. Ini ibu-ibu masih pada muda-muda, udah lemes gitu. Belum menopause udah pada lemes saudara. Semangat. Ayo ngomong semangat. Amin. Saya tularkan hal-hal positif buat hidup saudara. Amin. Mau laki gue lagi ngamuk gak kasih belanja, gue harus semangat karena Tuhan berserta gue. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa orang Kristen hidupnya gitu-gitu aja? Ya karena semangatnya gak ada. Saudara harus bunyi, saudara harus semangat, saudara harus percaya. Di dalam Tuhan kita mendapatkan segala sesuatunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin sampaikan firman Tuhan ini. Coba lihat Matius pasal 11 ayat 28. Selalu dalam. Sama-sama baca ya. Semua bunyi ya Bapak Ibu ya. Wanita-wanita Kristus, bacanya pelan-pelan. 3, 2, iya. Stop. Apa katanya Bapak Ibu? Saya percaya gereja dipakai Tuhan, yes. Saya percaya setiap pastor, setiap pendeta dipakai Tuhan, yes. Tapi gereja, pastor, suamimu, istrimu, anakmu, cukongmu, investormu memiliki keterbatasan. Amin. Amin saudara. Pagi hari ini Tuhan ingin menyampaikan pesan ini buat semua wanita Kristus untuk datang kepada siapa Bapak Ibu? Datang kepada Yesus. Meskipun Yesus memakai gerejanya, meskipun Yesus memakai saya hambanya, dutanya, pastikan, make sure yang pertama saudara datang kepada Yesus. Amin. Dikatakan demikian, datanglah kepadaku kamu semua apa? Yang lelah dan beban berat. Bukan berarti gak boleh Tante Elizabeth cerita sama anaknya, Pastor Lilis cerita sama suaminya, boleh. But for the first, tell to him. Cerita sama Yesus. Karena orang yang datang kepada Yesus tidak akan dikecewakannya. Tepuk tangan baginya. Saya punya potensi untuk mengecewakan saudara, saudara punya potensi untuk mengecewakan saya. Jemaat di tempat ini punya potensi mengecewakan gereja, gereja ini juga punya potensi mengecewakan jemaat. Tapi I telling you the truth, selama saya mengikuti Yesus,
20 tahun saya tidak pernah dikecewakan olehnya. Amin Bapak Ibu. Sakit saudara mau sembuh, datang sama Yesus. Yesus bisa pakai dokter gak? Bisa. Saya selalu katakan saya punya rekan dokter Sihar, ahli jantung. Tuhan bisa pakai dokter. Tapi make sure yang pertama kita datang sama Yesus. Tuhan, oe sakit, sembuhin oe. Oe mau sehat. Kira-kira didengar gak doanya? Didengar saudara. Amin. Saudara yang bisnisnya lagi masalah, ancur-ancuran. Semenjak COVID gak menentu pendapatannya. Jangan datang sama yang lain. Kalau saudara datang ke ipar saudara boleh-boleh aja sih. Tapi nanti jadi omongan. Saudara datang ke mertua, Pak tolong bantuin dong, ini modal saya kayaknya ringsek Pak. Boleh. Tapi datang yang ketiga kali bakal jadi omongan. Itu si Nathan minta bantuan melulu ya. Padahal rambut udah mau ubanan. Minta lagi. Gak enak saudara. Mendingan tutup mata, lipat tangan, berkata sama Tuhan seperti pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun bebanku, ku tanya Yesus, apa yang ku buat. Lihat saudara, Yesus gak tinggal diam. Dia berfirman. Lanjutkan. Dia selalu yang pedulikan saudara dengan setia adalah Yesus. Amin. Amin saudara. Saya lihat banyak orang yang mengandalkan Yesus. Hidupnya gak dikecewakan loh. Amin. Minggu yang lalu ada seorang ibu namanya Sonya. Lututnya disetutin terus sama suntikan demi suntikan. 2 tahun lututnya pengapuran. Disuntik kanan, disuntik kiri, disuntik kanan, disuntik kiri. Jalan tuh pincang-pincang saudara. Boro-boro jalan, berdiri pun dia sakit. Dia jauh-jauh dari Bintaro saudara ke tempat ini. Kayak emang ada gereja di sana. Saya selalu katakan selalu ada gereja di tempat-tempat tertentu Bapak Ibu Saudara. Tapi dia datang ke tempat ini mencari Yesus. Dan dia tidak dikecewakan. Lututnya yang 2 tahun tidak berfungsi dengan baik. Pagi minggu yang lalu dia bisa loncat-loncatan di mimbar suci Tuhan ini. Dia bisa loncat-loncatan di pojok. Tongkatnya udah gak dipakai lagi. Semua karena kemurahan dan kebaikan Yesus. Amin. Ada banyak orang datang kepada Yesus berbondong-bondong tidak dikecewakannya. Amin. Saya pinjam siapa ya? Aldo. Saya pinjam Aldo. Sini Dok. Saya manusia. Ini Yesus nih mau datang nih. Situ jauh-jauh. Saya manusia, dia Yesus. Saudara tahu, saya pernah kasih analogikan, kalau saudara dekat-dekat api, apa yang saudara rasakan? Semakin saudara mendekat sama api, apa yang saudara rasakan? Apa? Panas-panas melulu. Lama-lama jadi lagu Gigi nih. Panas, panas, panas. Badan ini. Makin saya dekat sama api itu, makin saya terasa, makin saya mendekat kepada sumber api itu, semakin saya dekat, semakin saya mendekat. Innalillahi. Tahu saudara? Madep sana Dok. Tahan ya, madep sana. Tahan ya, beratku 88. Kalau kamu gak tahan kita jatuh berdua nih.
Nah, saudara, makin mendekat dengan Yesus, makin mendekat sama sumber api, kita habis kebakar, saudara. Sebaliknya gitu, kalau kita makin dekat sama Yesus, kita punya pergumulan dari tempat ini. Tuhan, suamiku kepala batu, kasar, tukang main tangan, gak peduli, tukang selingkuh. Deketin terus, jangan malah makin menjauh. Saudara makin menjauh, suami makin lari sama kolong wewe. Trust me. Iya, apalagi ibu modelannya bawa balsam begitu, makin lari jauh. Sebelah kiri dasarnya bawa parfum kocok, sebelah kiri bawa minyak kayu putih gitu, makin jauh. Saudara harus makin dekat sama Yesus, Bapak Ibu. Amin. Aduh Tuhan, anak saya sakit. Udah deh, jangan yang lain deh, deketin dulu sama dia. Tuhan, anak saya sakit. Terus dekat. Terus dekat, Tuhan, uang saya lagi bermasalah. Kaki saya lagi bermasalah, saya punya tumor, saya punya kista. Saudara, salah satu sifat Tuhan adalah dia senang, tahan ya dok, untuk diandalkan. Gemeteran lututnya dia. Tuhan Yesus lututnya gemeter. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan senang diandalkan. Tuhan senang direngekin. Saya gak mau ngerti ajaran di luar sana bilang, orang Kristen anak kecil masih bayi, gak apa-apa. Orang nih bapak gue, kok orang nih Tuhan gue, masa gue gak boleh minta? Suami aja berhak gak minta sama istri. Karena mereka bukan lagi dua, tetapi berapa? Satu. Kita sama Yesus bukan dua, in Christ. Apa yang jadi miliknya dia jadi milik saya. Kalau saya sakit, Tuhan sembuhin dong. Sembuh tuh barang. Cuman sering kali kita nggak tahu ya saudara dapat ajaran di mana. Jangan jadi Kristen cengeng, itu Kristen bayi ya, papa minta maksa. Ya terserah. Matilah dalam tumormu, matilah dalam kistamu, matilah dalam kansermu. Aku nggak mau. Aku bilang, Tante Elizabeth, you sembuh sempurna. Amin saudara. Andalin Tuhan, saudara nggak kecewa. Dekat sama Tuhan, saudara nggak kecewa. Amin. Setelah kita dekat sama Tuhan, setelah kita kita lontarkan semua unek-unek kita, ada satu yang di tengah-tengah antara Tuhan dan kita. Namanya time. Ada pujian yang saya suka. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Indah pada waktunya Tuhan, saudara pasti disembuhkan. Indah pada waktunya Tuhan, saudara pasti dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Saudara tinggal datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, saudara gak akan dikecewakan. Amin. Makasih dok. Siapa di sini yang punya usaha, bisnis, kerja? Cewek-cewek. Ini bapak-bapak ada penyelinap nih, bapak-bapak nih. Angkat aja Tante Indri. Saya punya hutang ya, nanti saya samperi rumah tempat usahanya, aku doain ya. Biar usahamu diberkati ya. Gini. Saya ajarin lagi nih, di gereja ini gereja apa Bapak Ibu? Gereja bunyi. Yang kedua, jangan sungkan kalau angkat tangan saudara, jangan setengah tiang. 17 Agustus tuh bendera diangkat tinggi. Kalau saudara setengah tiang, melambangkan bendera kematian. Kalau saudara angkat setengah tiang, saudara lagi nyumpain saya mati. Angkat tuh tinggi-tinggi saudara, confidence itu harus. Siapa di sini yang punya usaha? Kok mau diberkati kayaknya? Siapa di sini punya usaha? Padahal mau diberkati Tuhan loh. Itu tadi saya bilang, Tante Indri saya punya utang, nanti saya sambangi ya. Gak usah saya repot-repot kasih apa-apa. Saya berkati, warungmu diberkati, usahamu diberkati, bisnismu diberkati. Jarang-jarang kan saudara ada pendeta mau nyambangin kan? Mesti dipanggil dulu dan saudara harus siapin apa? Persembahan kasih. Kalau sama muka kayak begini gak usah repot-repot. Cukup air segelas saudara diberkati. Amin. Saya akan sambangi Tante Indri. Minggu ini saya sambangi ya. Silakan turunkan tangan. Waktu saudara datang sama Yesus, saudara gak akan dikecewakan. Saudara tidak akan disia-siakan.
doa kita, pengharapan kita, iman kita tidak akan dikecewakannya. Saya undang Tante Elizabeth. Saudara, maaf ya, saya nggak mamerin Tante Elizabeth. Boleh minta mic-nya? Lihat saudara, saya ini dulu ya, baru Tante kesaksian ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara kemarin minggu lalu sudah dengar kesaksiannya, tapi saya takut ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum pernah dengar kesaksiannya. Jadi saya minta beliau untuk hadir kembali. Dengar baik-baik, dengerin baik-baik. Secara materi, orang ini punya uang. Dengerin baik-baik saya ngomong. Tapi uangnya tidak bisa memberikan dia kesembuhan. Karena dia punya uang, dia punya fasilitas, pasti seluruh penunjangnya pasti tersedia. Termasuk dokter, pasti dia punya kenalan dokter, keluarganya. Karena beliau bukan dari keluarga orang yang tidak mampu, tetapi juga diberkati Tuhan lah. Nah, bukan hanya dokter, saya yakin dan percaya beliau punya akses untuk ke pendeta-pendeta terkenal. Betul ya Tante ya? Iya. Beliau kenal pendeta A, pendeta B yang cukup terkenal. Iya. Jadi aksesnya banyak. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, pendeta tidak bisa menghadirkan mujizat. Pendeta tidak bisa menghadirkan damai sejahtera. Tadi dia punya kenalan dokter. Tadi beliau punya kenalan pendeta. Bahkan beliau memiliki komunitas pejabat-pejabat. Jenderal, ibu-ibu sosialita, istri jenderal, istri polisi, istri artis dan lain sebagainya, anggota dewan dan lain sebagainya. Tapi ini pun juga tidak bisa menolong kita. Amin. Iya. Satu kali beliau mengalami sakit dan lain sebagainya. Sampai di satu titik semua ornamen ini angkat tangan. Gak ada yang bisa tolong beliau. Iya. Betul? Pendeta pun gak bisa tolong beliau. Waktu Tante Elizabeth berseru memanggil nama Yesus. Datang kepada Yesus, dengerin baik-baik. Dengerin kesaksian ini baik-baik. Kalau orang yang nyawanya saja divonis sama dokter 3 bulan saja, dibuat Tuhan hidup kembali. Apalagi cuman penyakitmu. Apalagi cuman keuanganmu. Dia Tuhan yang hidup. Amin. Dia Yesus yang perkasa. Amin. Amin. Yes. Saudara akan dengar kesaksiannya. Ini semua termasuk saya. Nggak bisa. Tapi at the moment, Tuhan memakai ornamen ini untuk menyatakan, Elizabeth, aku Tuhanmu yang hidup. Yes. Aku akan sembuhkan kamu, aku kasih kamu nyawa yang baru. Ya. Dengarkan kesaksiannya. Setelah ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu, saya ingin bersaksi begitu besar kuasa dan ajaibnya Tuhan kita. Berawal dari ketakutan dan khawatir akan COVID, akhirnya timbul penyakit dalam diri saya. Makanya saya mengatakan kepada Bapak dan Ibu-ibu, kita jangan pernah khawatir dan takut. Kita punya Tuhan yang hidup. Jadi serahkan semua kepada Tuhan. Apapun bentuk yang kita alami dalam permasalahan hidup kita, kita hanya berserah kepada Tuhan. Karena sumber dari semua permasalahan ketakutan itu membuat dampak yang tidak baik buat kehidupan kita, buat penyakit, dan akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit yang ada ketika kita mengalami ketakutan. Nah, pada saat saya mengalami ketakutan buat adanya COVID, kena COVID dan sebagainya, saya malah nggak kena COVID. Tetapi karena saya banyak pegawai di rumah, terus akhirnya saya jadi takut, terus pegawai juga ada yang kena dan sebagainya. Akhirnya satu hari saya mengalami badan yang bercak-bercak biru dan ada merah-merah dan sebagainya. Saya tidak nafsu makan karena berawal dari ketakutan itu, tidak nafsu makan. Terus saya dibawa ke UGD karena lemas dan ternyata trombosit saya 5.000. Kalau normal dari trombosit itu sebenarnya 150.000 sampai 400.000. Kalau 5.000 itu biasanya udah pendarahan.
pendarahan dari hidung, pendarahan dari gusi dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, pada saat saya mengalami itu, saya tetap yakin dan percaya. Saya berdoa tiap hari, saya berdoa pagi dan malam, saya takut emang, tapi tetap saya berdoa. Dan Tuhan tidak tinggalkan saya walaupun saya dalam keadaan ketakutan. 5.000 saya tidak mengalami pendarahan sama sekali. Dan ketika saya dibawa ke UGD, dokter akhirnya saya dirawat dan saya harus disuntik untuk supaya tidak pendarahan, karena ditakutkan pendarahan. Dan saya diberikan beberapa obat untuk menaikkan trombosit saya. Singkat cerita saya pulang. Setelah saya pulang, saya divonis autoimun pada saat itu, mengalami autoimun. Terus saya tidak terima. Saya malah tambah ketakutan. Saya bilang, Tuhan kenapa saya? Saya kan gak kenapa-napa. Saya bilang, saya gak pernah berbuat dosa sama Tuhan. Saya gak pernah jahatin orang dan sebagainya. Kenapa Tuhan izinin saya? Saya bilang sama Tuhan gitu kan. Terus dengan berdoa pagi malam, terus saya rajin berdoa menyembah Tuhan. Tetapi tetap ketakutan, saya kebayang meninggal, mati. Orang-orang yang meninggal semua. Tiap kali saya habis berdoa, terbayang semua orang yang meninggal. Saya takut mati, saya bilang saya gak mau sakit Tuhan. Saya bilang, puncak dari semuanya 1 bulan kemudian karena saya ketakutan lagi, khawatir lagi. Akhirnya saya pingsan karena saya gak mau terima. Saya divonis sakit, pingsan kemudian pingsan, saya dirawat lagi. Setelah dirawat lagi, akhirnya keluar saya dari rumah sakit, saya udah mulai saya banyak menelpon PM juga. Saya bilang PM juga ada datang ke rumah. Saya bilang PM, lihat nih PM, obat-obatan begini banyak harus saya minum. Saya takut dampak dari obat-obatan ini, pengeroposan tulang dan sebagainya. Saya bilang PM doa buat obat ini supaya saya tidak tergantungan dengan obat-obatan. Dan pada saat saya mengalami pingsan, saya harus berurusan dengan psikolog itu karena saya nggak bisa tidur. Saya kayak orang gila. Saya tiap hari bengong sampai tamu saya yang datang buat bikin baju bilang, kamu ngobat ya? Dipikir saya ngobat katanya, pandangan saya kosong hampir tiap hari seperti itu. Saya harus konsumsi obat stres, saya harus konsumsi obat tidur karena saya nggak bisa tidur. Saya takut, habis berdoa saya masih takut, habis berdoa saya masih takut. Dan singkat cerita semuanya, Tuhan menjawab doa saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya gak mau minum obat tidur. Saya melihat suami saya tidur kok enak banget, ngorok bisa tidur. Saya bilang, Tuhan saya diciptakan sempurna oleh Tuhan. Tubuh jiwa roh saya adalah Tuhan punya. Saya bilang, saya diberikan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya gak mau minum obat stres, saya gak stres. Saya bilang, puncak dari semuanya Tuhan jawab doa saya. Akhirnya saya buang itu obat stres. Saya buang, anak saya nanya, Mami gak minum obat stres. Setiap kali melihat saya menangis, setiap hari anak saya masuk ke kamar saya pasti menangis. Gak anak satu, anak kedua, anak ketiga selalu saya seperti itu. Karena saya takut mati, takut ini, takut itu. Karena pengetahuan saya tentang autoimun itu tidak banyak. Jadi saya nggak tahu, saya taunya orang yang kena autoimun pasti mati, keserang ini, keserang itu. Jadi saya takut aja, hawanya takut terus. Dan akhir singkat cerita, saya tidak minum lagi itu obat stres, saya buang, saya bilang dalam nama Yesus. Dan saya juga banyak didukung doa oleh Pastor Maria juga selalu memberikan saya dukungan untuk saya jangan takut gitu kan ya. Dan setelah saya buang, saya tidak minum lagi obat tidur. Obat tidur pun saya tidak minum, saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa saya. Sampai hari ini saya sudah tidak minum obat tidur, mengkonsumsi obat tidur. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan baik, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya. Dan kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang mujizatnya masih berlaku sampai saat ini. Dan saya mau cerita kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Setelah saya keluar dari rumah sakit, 2 bulan kemudian saya mengalami batuk dan batuk 1 bulan itu
diperiksa, ada di paru-paru saya ada penebalan 4 cm. Dan dicek semua dengan pengecekan-pengecekan yang membosankan buat saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek, saya bilang gitu ya. Saya mau pulang, saya bilang mau pulang ke rumah. Akhirnya belum selesai pengecekan saya pulang ke rumah. Saya pikir saya udah gak batuk, dokter pun mengizinkan. Dan setelah pulang di rumah 2 minggu kemudian saya mengalami lumpuh separuh dari tangan saya sampai ke kaki, tidak ada rasa. Saya tidak bisa mengangkat handphone. Untuk handphone pun saya nggak bisa ngangkat gitu. Jadi saya jalan di seret-seret, nggak bisa kemana, nggak bisa turun naik tangga. Dan saya dibawa lagi ke UGD oleh anak saya. Dan setelah sampai di sana, saya harus berurusan dengan dokter saraf. Dokter saraf. Jadi saya bukan di ronsen, jadi di CT scan. Habis CT scan di MRI, dan ternyata katanya ada penebalan, ada massa di otak saya. Beberapa titik, ada 9 titik malah katanya waktu selesai di MRI. Ini dari mana, bingung gitu, maksudnya kok tiba-tiba ada di otak gitu kan. Dan singkat cerita, saya makin lemah, 2 minggu gak bisa berdaya di rumah sakit. Tapi saya gak pernah lupa sama Tuhan. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang ajaib. Saya bilang, Tuhan beri saya kesembuhan supaya saya bisa memberitakan keajaiban-Mu Bapa. Saya bilang, berikan umur panjang kepada saya karena saya masih punya anak yang harus dihantar untuk pernikahan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan mengabulkan dan Tuhan ajaib. Dan pada saat saya di CT scan, di MRI yang terakhir, anak saya udah dikasih tahu katanya ini mungkin ada tumor atau kanker. Anak-anak saya udah dikasih tahu dan mereka nggak berani ngomong sama saya. PM datang ke rumah sakit, PM menyiram minyak urapan ke kepala saya. PM udah tahu sebenarnya dari anak saya Ine. PM berdoa dan terus saya masih mendengar PM ngomong, Ine, mama kamu nggak sakit. Mama kamu sembuh kok, katanya pasti sembuh, Tuhan sembuhkan. Mama kamu hanya kesepian aja, katanya gitu kan. Saya amin itu semua. Dan setelah itu saya harus PES camp. PES camp itu jadi biar ketahuan dari mana ini timbulnya massa di kepala saya ini. Apakah dari bawah atau memang ada dari bawah dan naik ke atas. Dan saya harus di PES camp. Dan setelah itu anak-anak saya, kakak saya yang besar itu punya kenalan satu dokter di rumah sakit yang cukup terkenal. Dan dia memang bagian ahli saraf. Dan setelah itu anak saya pergi ke rumah sakit itu dengan perantara dari kakak saya. Profesor itu mengatakan ini 80% kanker. 20% kuman katanya seorang prof. Dan di dokter, dan setelah itu hasil dari PES camp keluar, hasil dari PES camp keluar, itu prof udah mengatakan itu. Dan dokter-dokter di rumah sakit yang saya sedang dirawat itu pun 3 dokter. Dokter autoimun saya mengatakan, Ine, mama kamu kurang beruntung, ini kanker. Sudah berapa, stadium 4 katanya. Katanya sudah stadium 4, kira-kira umurnya gimana, katanya paling 3 bulan aja katanya. Terus dokter paru pun mengatakan yang merawat saya 2 minggu itu, Ine, mama kamu sih saya suruh pulang, saya bilang jangan pulang dulu, mama kamu minta pulang katanya gitu ya. Terus dokter saraf yang di sana juga ngomong, iya katanya, ini kemungkinan besar itu katanya. Dan anak saya udah nangis semua, keluarga besar saya menangis semuanya. Akhirnya saya dipindah ke rumah sakit, satu rumah sakit yang memang referensi dari koko saya. Dan setelah itu, pada saat itu adalah hari Jumat Agung Tuhan Yesus disalibkan. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mengangkat dosa-dosa saya dan mengangkat semua sakit penyakit saya pada saat itu. Dan ketika saat itu saya didorong ke sana, Prof sudah ngomong, ini isinya ada isinya, harus disinar kata dia. Nah,
pada saat paginya jam 5 pagi, hasil dari penantian saya, hasil dari semua apa yang dikatakan oleh dan dokter, saya dibiopsi, dibelek ini saya, kepala saya, untuk diambil cairan. Apakah cairan itu kanker ataukah kuman ataukah jamur? Mau dilihat itu hasil terakhir, karena dari dokter mengatakan itu, dari PESCAM, dari hasil semuanya mengatakan itu kanker, tetapi masih ada cairan yang harus diambil. Apakah itu benar kanker ataukah itu ada kuman? Ternyata jam 5 pagi saya di anestesi, sekalian di tromboskopi namanya ya, dimasukin, dilihat di dalam paru-paru saya. Ternyata semuanya, puji nama Tuhan, ini hanya kuman dan nanah di kepala saya, bukan kanker. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan dapat mengubah semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sudah 3 dokter dan 1 profesor mengatakan itu kanker, tetapi kalau Tuhan yang berkuasa, tiada satu manusia pun dapat mengatakan apa-apa. Amin. Tuhan Yesus kita dahsyat, Tuhan Yesus kita ajaib. Dan ternyata Prof telepon kakak saya, katanya, ini ternyata bukan kanker, ini ternyata nanah dan gampang bisa dituntaskan kalau hanya cuman kuman aja, katanya bisa diobatin. Terus untuk paru-paru ternyata isinya semua cuman reak yang ada di dalam, bukan kanker, bukan tumor. Yang diprediksi di paru-paru saya juga ada tumor, ada kanker, ternyata itu semua bukan kanker dan bukan tumor. Dan pada saat dokter paru mengatakan itu, dokter paru bilang ada air juga, katanya 1 cc di paru-paru saya. Dan ternyata di USG Pak, air itu enggak ada, semua hilang airnya. Dan saat ini paru-paru saya dinyatakan sembuh. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Dan puji nama Tuhan juga untuk autoimun saya. Selama saya dirawat di rumah sakit, saya tidak dikasih obat untuk mengkonsumsi obat autoimun saya. Tadinya saya dikasih obat autoimun saya untuk meredam saya punya imun, karena imun saya dianggap galak kan. Jadi saya dikasih minum obat autoimun. Tetapi puji nama Tuhan, saya selalu didoakan, saya bilang, PM doain obat ini. Saya tidak mau tergantungan dengan obat. Saya tidak mau tergantungan semua obat-obat ini. Puji Tuhan, Tuhan jawab lagi doa saya satu lagi. Tuhan memberikan saya, pada saat saya kemarin pergi untuk kontrol ke dokter imun, dicek semua darah-darah saya untuk autoimun, saya dinyatakan remisi oleh dokter. Dokter bilang, ibu sudah remisi, gak perlu minum obat lagi. Puji Tuhan, Tuhan baik. Saya sampai bilang, dok, gak salah dok, saya gak apa-apa gak dikasih obat. Dokter bilang, Bu, ibu bersyukur sama Tuhan, ibu sudah remisi, bagus hasilnya semuanya. Itu semua karena pekerjaan Tuhan, karena Tuhan baik dan Tuhan kita ajaib adanya. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan, kemarin saya ke dokter paru-paru, saya harus mengalami cek lever lah, ginjal, untuk karena memang kan saya sempat ditembak antibiotik 42 hari. Selama 42 hari untuk membunuh kuman-kuman di kepala saya itu. Saya berdoa terus kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan jangan kena ke badan saya yang lain. Saya gak mau ada penyakit susulan, saya gak mau ada penyakit tambahan, saya gak ada penyakit jejak penyakit. Saya tolak dalam nama Yesus. Puji kepada Tuhan, 5 hari sekali saya dicek ginjal saya, dicek lever saya. Semuanya hasilnya baik sampai hari ini, puji Tuhan. Kita Tuhan berikan tepuk menyembuhkan tangan kita. bagi Tuhan Yesus, Tidak Bapak Ibu. setengah-setengah, tetapi Tuhan, pekerjaan Tuhan dahsyat. Dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Aku percaya dan yakin Tuhan kita baik. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kamu. Sekali lagi kita kasih Amin. tepuk tangan bagi Tuhan.